Selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ririn Rianti Koten dengan NIM 194111095 dari kelas Farmasi C semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ekstraksi cair-cair. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut, atau dapat pula dikatakan ekstraksi merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair sebagai separating gen. Pemisahan terjadi atas dasar kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran. Selanjutnya, berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi, ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekstraksi cair-cair dan yang kedua ekstraksi padat cair. Baik, yang pertama ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah pemisahan yang digunakan untuk mendapatkan senyawa dalam campuran fase cair dengan pelarut cair. Ekstraksi cair-cair dalam dunia farmasi sama dengan kromatografi cair-cair, di mana kromatografi cair-cair adalah kromatografi pembagian di mana partisi terjadi antara fase gerak dan fase yang kedua-duanya zat cair. Dalam hal ini, fase diam tidak boleh larut dalam fase gerak. Umumnya, fase diam digunakan air, sebagai fase gerak digunakan pelarut organik. Ekstraksi cair-cair atau liquid extraction, solute extraction. Solut dipisahkan dari cairan pembawa atau diluen menggunakan solvent cair. Campuran diluen dan solvent ini adalah heterogen atau immiscible dan tidak saling campur. Jika dipisahkan, terdapat dua fase, yaitu yang pertama fase diluen atau rafinat dan yang kedua fase solvent atau ekstrak. Perbedaan konsentrasi solut di dalam suatu fase dengan konsentrasi pada keadaan setimbangan merupakan pendorong terjadinya pelarut atau pelepasan solut dari larutan yang ada. Gaya dorong atau driving force yang menyebabkan terjadinya proses ekstraksi dapat ditentukan dengan mengukur jarak sistem dari kondisi setimbangan. Baik, selanjutnya prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama, ekstraksi kental yang diperoleh dari larutan dengan etanol secukupnya, kemudian dilarutkan dengan pelarut N-heksana dan dimasukkan dalam corong pisah. Yang kedua, ekstrak yang tidak larut ke dalam air maupun campuran metanol air. Yang ketiga, proses ekstraksi selanjutnya menggunakan teknik partisi, yaitu mengekstraksi suspensi ekstrak metanol air dengan pelarut N-heksana menggunakan corong pisah yang diletakkan pada sebuah statif untuk memudahkan terjadinya pemisahan. Yang keempat, partisi dilakukan berulang kali sehingga diperoleh ekstrak N-heksana dan setelah diuapkan, pelarutnya diperoleh ekstrak kental. Yang kelima, sisa ekstrak metanol air diuapkan sampai semua metanol habis menguap. Yang ketujuh, hasil partisi kloroform atau N-butanol jenuh ini setelah diuapkan, pelarutnya diperoleh ekstrak kental kloroform atau N-butanol. Selanjutnya, ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Ekstraksi cair-cair berkesinambungan menggunakan pelarut pengekstraksi yang tidak saling campur dengan cairan bahan yang diekstraksi. Ada dua cara ekstraksi ini, yaitu yang pertama
ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih besar. Mekanisme kerja ekstraktor Werle adalah pelarut yang lebih berat seperti air menetes melewati cairan yang diekstraksi sambil membawa substansi yang dicari menuju ke bagian bawah ekstraktor tersebut dan melewati pipa pengalir ekstrak menuju labu penampung ekstrak. Penampung ekstrak dipanaskan dengan penanggas air sehingga menguapkan pelarut. Yang berikutnya prosedur menggunakan ekstraktor Werle. Yang pertama, rangkaian peralatan ekstraktor Werle. Yang kedua, sebagian pelarut ekstraksi dituangkan ke dalam ekstraktor sampai ada yang masuk ke dalam pipa pengalir ekstrak. Yang ketiga, bahan yang akan diekstraksi dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam ekstraktor dengan memperhatikan tetap adanya pelarut dalam ekstraktor. Yang keempat, penambahan bahan yang diekstraksi dan pelarut pengekstraksi diteruskan secara bergantian sampai bahan yang akan diekstraksi telah dimasukkan. Yang kelima, pendingin dipasang dan aliran air dijalankan dan labu penampung dipanaskan, maka terjadi penguapan dan pengembunan pelarut pengekstraksi. Dan yang terakhir, pengekstraksi diteruskan sampai warna cairan ekstraksi pada pipa mengalir ekstrak tidak berubah. Kemudian ekstraksi dapat dihentikan. Selanjutnya, kelemahan dan keuntungan penggunaan ekstraktor Werle. Kelemahan penggunaan ekstraktor Werle adalah tidak dapat digunakan untuk zat termolabil. Keuntungan penggunaan ekstraktor Werle adalah dengan pelarut yang sedikit akan dapat diperoleh substansi yang relatif banyak. Baik, yang kedua, ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih kecil. Mekanisme ekstraktor Kutscher-Steudel adalah pelarut yang lebih ringan daripada air, misalnya eter, N-heksana, dan lain-lain, yang ada dalam labu penampung ekstrak bila dipanaskan akan menguap. Baik, selanjutnya prosedur penggunaan ekstraktor Kutscher-Steudel. Yang pertama, rangkaian peralatan ekstraktor Kutscher-Steudel. Yang kedua, cairan yang diekstraksi dituangkan ke dalam ekstraktor melalui corong sampai ketinggian di bawah pipa pengalir uap untuk memberi tempat kepada ekstrak yang terburuk. Yang ketiga, sebagian besar pelarut atau setengah sampai 2/3 dimasukkan ke dalam labu penampung. Diperkirakan jika tinggi ekstrak mencapai maksimum, masih ada cairan pada labu untuk kemungkinan adanya sirkulasi. Yang keempat, pendingin dipasang, aliran air dijalankan, dan labu penampung dipanaskan, maka terjadi penguapan dan pengembunan pelarut pengekstraksi. Yang kelima, ekstraksi diteruskan sampai warna cairan ekstrak pada bagian atas ekstraktor tidak berubah atau tidak bertambah muda. Kemudian ekstraksi dapat dihentikan. Yang terakhir, kelemahan dan keuntungan penggunaan ekstraktor Kutscher. Kelemahan dan keuntungan ekstraktor Kutscher-Steudel sama dengan penggunaan ekstraktor Werle. Sekian dari saya, terima kasih.